Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu dari unsur pengurus yang kita muliakan, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Quwwatul Ummah, anak-anak kami peserta pesantren Ramadan, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati kehidupan dan menjalani kehidupan kita, melaksanakan berbagai kegiatan, melakukan berbagai tugas dan kewajiban. Mudah-mudahan seluruh kegiatan, tugas-tugas dan kewajiban yang kita lakukan akan bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu ibadah yang nilainya paling tinggi dibanding ibadah-ibadah yang lain. Puasa salah satu ibadah yang nilainya paling tinggi dibanding ibadah yang lain. Kalau kita sholat berjamaah, mana paling banyak, paling tinggi nilainya daripada surah? Bu, sholat surah atau sholat berjamaah mana paling tinggi? Berjamaah darah tingginya 20, dan mana paling banyak kita pilih, dan tinggi dan rendah? Alhamdulillah. Allah berfirman dalam hadis qudusi, kullu amali ibn Adam lahu wal hasanatu asyru amsalha ila 700 dirham. Setiap amal anak Adam, kita manusia ini, telah ditentukan baginya pahalanya. Salat berjamaah 27, baca Quran 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10, kan betul Pak? Ya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 kebaikan kali 10. Ya. Jadi seluruh amal kita sudah ditentukan pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibi. Puasa itu untukku, kata Allah.
berarti puasa syukur yang dipilih oleh Allah untuk beliau. Nah, kalaulah dipilih di Allah untuknya, berarti pilihan itu pasti pilihan terbaik. Pasti pilihan terbaik. Kan tak mungkin memilih dan kurang elok. Dia nak mau memilih dan kurang elok. Ya. Di pasar su berlanjut milih dan elok. Bu, berapa dosa kilo bu? 52.000. Boleh pilih dan elok. Boleh. Akan pilih dan elok. Puasa ini sudah dipilih Allah untuk inya. Berarti puasa ini nilainya paling tinggi. Saking tingginya nilainya, Allah tidak sebut wa ana ajazi bih, akulah yang akan balas. Ini perlu kita tahu. Ternyata puasa itu ibadah yang paling tinggi nilainya dibanding ibadah yang lain. Oleh karena nilai tinggi itulah, maka puasa ini pun banyak rambu-rambu yang harus kita patuhi. Tidak semua orang yang puasa mendapat nilai tinggi. Kan itu loh masalahnya. Walaupun yang paling tinggi, tapi tidak semua orang bisa dapat nilai tinggi itu. Karena diantaranya Rasul mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, itu kita pahami dulu. Puasa ibadah yang nilainya paling tinggi dibanding ibadah yang lain. Maka rugilah orang-orang yang mengabaikan puasa. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, andaikan misalnya awak sakit, tapi sakit awak tidak terlalu memberatkan atau tidak berpengaruh pada penyembuhan penyakit kita, atau tidak akan membahayakan penyakit kita, maka kata Allah, wa antasumu khairul lakum, berpuasa jauh lebih baik. Apapun sakit kita boleh tidak puasa. Bahkan tidak puasa sakit kepala boleh puasa. Bahkan tidak puasa sakit paru boleh tidak puasa. Bahkan tidak puasa sakit mata. Ya. Bahkan tidak puasa sakit hati. Tidak usah itulah. Tapi apapun sakitnya, faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Cuma di ujung ayat yang harus kita ingat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita berpuasa jauh lebih baik. Maka semangati terus. Ya. Kalau tidak akan membahayakan puasa tadi. Ya. Cuma hati-hati bapak dan ibu untuk anak-anak awak, untuk cucu awak, dan dipaksuan mana. Awak kan memperkenalkan puasa, bukan mewajibkan puasa. Kadang-kadang anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, ya, disuruh puasa lah jam sabalen diminta makan, tunggulah nak. Jam ampek diminta makan, santai, jam 5 tak mulai. Baru tahu. Ya. Kalau anak itu kan tidak wajib, hanya memperkenalkan, silahkanlah. Kalau minta di jam 2 balik lagi ya. Tapi kalau abaknya minta makan lainnya, itu betul tu. Ya. Kita usahakan sebaik mungkin. Maka di samping nilainya paling tinggi, puasa juga memiliki dampak positif bagi manusia, baik secara fisik maupun rohani. Aku judul lagi akan bukan puasa dan kesehatan. Dia mau sampaikan puasa. Kini kesehatan, tapi mungkin amun akan berbicara tentang kesehatan jasmani. Karena tidak mungkin lapangan ambo pak. Ada nanti dokter di sikun mirang kambo. Mbok kecian puasa itu bisa
mengurangi kolesterol misalnya kan, tapi tidak pandai menerangkannya dong. Menurunkan berat badan, tidak pandai menerangkannya dong kan itu. Ambos lihat dari sisi rohaniah, kesehatan rohani, ya. Karena kesehatan rohani dengan jasmani sebenarnya ada hubungan. Ya. Kesehatan jasmani kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh ketidak sehatnya rohani. Stres kan bisa membawa jasmani tidak sehat. Stres itu jasmani rohani. Rohani itu bisa orang fisiknya tidak sehat. Ya. Maka puasa ini sesungguhnya melatih manusia untuk memiliki rohani yang sehat. Ya. Mampu mengendalikan hati, karena hati itulah puncaknya. Kata Rasulullah, inna bil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang biasa kita sebut dengan hati, ya, atau jantung. Apabila hati itu baik, maka aktivitas yang dikeluarkannya oleh fisik kita pasti baik. Kalau hati itu rusak, maka aktivitas yang dilahirkan oleh fisik yang hatinya rusak pasti rusak. Ala wahyal qalb, itulah dia hati. Ya. Di hatiku tergantung kita yang punya. Mau kita siram atau tidak kita siram, itu persoalan. Ya. Sama jo bunga tu, awak nanam bunga di pot, ya. Kalau tidak kita siram-siram, hidup tidak mati. Atau kita siram dia tanah, minyak tanah, mati. Jadi hati itu pun harus dipupuk, harus dirawat, harus dipelihara. Salah satu upaya memelihara hati ini adalah puasa. Puasa pula yang memelihara hati kita. Ya. Puasa pula yang mengendalikan fisik kita untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena di sini kuncinya. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu dua jalan. Jalan fujur, kedurhakaan, dan jalan takwa. Ya. Artinya setiap manusia punya potensi menjadi orang yang melakukan kejahatan dan berpotensi untuk melakukan kebaikan. Nah, tergantung kita yang memiliki hati ini, kemana kita arah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikannya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya dengan segala kejahatan. Maka puasa mampu mengendalikan hati, dan hati itulah yang menyebabkan rohani manusia sehat. Apa namanya, penyakit-penyakit hati, benci, iya bu, apa lagi, iri, apa lagi, pokoknya segala penyakit lah, iri, benci, sakit hati, ya, dan sakit-sakit yang lain. Ya. Orang yang berpuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu makanya di awal puasa atau sebelum masuk puasa kan, meskipun tidak ada sunnah yang langsung dilakukan oleh Rasulullah, tapi kan dianjurkan untuk kita saling memaafkan, Pak. Apa tujuannya? Supaya puasa yang kita lakukan itu bisa rahasia.
Sebab kalau ada dendam di hati awak, banci di hati awak terhadap orang, jangankan cari orangnya pak, mandangan suara selepannya mak, ada tibolur, ada kadang halus suaranya. Ikut dan merusak hati, ikut dan merusak puasa. Maka kalau kita saling memaafkan, saling mensucikan hati, itu akan hilang. Di situ makanya puasa itu bisa berhasil. Puasa awak tidak ada beban. Jadi hati itu perlu kita pelihara dan memeliharanya dengan puasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya kareh, yang disebut dalam hadis qaswatul qalbi, kareh ini maksudnya sombong, angkuh, tidak mau menerima kebenaran, menganggap orang lain paling rendah, ya, dia yang paling benar, dia yang paling oke, maka orang yang hatinya seperti ini nilai puasanya hilang. Itu sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 yang merusak nilai ibadah. Satu diantaranya adalah qaswatul qalbi, hati yang kareh. Maka puasalah yang menghinaan Bapak. Karena puasa sudah merasakan, kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita merasakan apa yang selama ini mungkin tidak kita rasakan dan dirasakan orang lain, dan itu sudah kita rasakan. Qaswatul qalb, puasa yang bisa mengendalikan. Mulut kita ini puasa yang bisa mengendalikan. Jangan bicara sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan itu dosa. Apalagi sampai ngomongin orang, sampai ngomongin keburukan orang, nilai puasa kita juga akan rusak. Maka yang mengendalikan itu adalah puasa. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang sibuk dengan membicarakan aib orang. Puasa. Puasa yang bisa mengendalikan kita dari berbagai informasi yang tidak benar. Ya. Puasa akan menyaring seluruh informasi yang ada. Puasa tidak bisa menyulut kemarahan. Oleh karena itu Rasul mengatakan, ketika ada orang mengajak engkau untuk melakukan maksiat, maka katakanlah ini shaim, aku sedang berpuasa. Tidak kayak ini dikatakan lho Pak, kadiri awak. Kalau kayak ini ada pun ada. Kadatang yang mau gunjang Jawa, ambo puasa. Nah itu loh, kecen suka diri, engkau puasa, dan engkau turi. Jadi ini soib itu ke diri, bukan ke orang lu. Kalau ke orang itu kan ada pun ada. Ambo puasa bekos lah. Itu tuh betul dia jual lain. Kini jangan bekos sudah buku nih. Ini soib ambo puasa. Katakan ke diri awak. Maka puasa itulah yang mengendalikan kita. Oleh karena itu yang paling berat dalam puasa sesungguhnya adalah mengendalikan itu. Bukan menahan makan dan minum yang paling sulit. Yang paling sulit adalah mengendalikan itu semua, hawa nafsu. Termasuk puasa ini juga menghilangkan sifat bakhil. Bakhil kan penyakit hati, dan itu bisa mempengaruhi jasmani. Maka puasa menghilangkan sifat bakhil. Kita disuruh untuk berinfak, kita disuruh untuk memberi pabukuan kepada orang yang babuko. Lain jantan pabukuan kamu sadibu. Lain banyak. Nah, petibu abekot jalan kan bisa lo dapat kan itu. Ya, pabukuan. Kalau di Makkah Pak, ambo lihat di YouTube. Tapi kalau bapak ibu yang umroh, kalau di Madinah itu Senin Kamis apakah dia kain putih apa? Tikarwa itulah dilataan pabukuan itu Pak. Nah, di hari-hari Ramadan kok kabarnya di Masjid Madinah setiap hari itu bakaja orang menyediakan pabukuan. Bahkan ada calo Pak,
Ambo yang bagi pembukuan, ambo suruh calon untuk mencari orang supaya nanam buat hidangkan pun dimakan orang. Bantu itu mana semangatnya untuk menghilangkan sifat bakhil. Dan itu sesungguhnya program Ramadan. Jadi kalau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu selama Ramadan kok kita buatlah target. Tiap malam bara infak awal misalnya. Kalau 5.000 sesama malam kita bara orang kira-kira bapak. Ada 300 nak. Hah? Taruhlah 300 lah Pak. Kalau 5.000 semalam surang berapa? 1.500.000 nak. Itu kalau 5.000 masing-masing kita bawa target 5.000. Jadi bapak ibu kalau rumah saja bawa dompet. Ya. Tapi tu isi-isinya. Dan dompetnya dompet tu isinya. 5.000 semalam 300 orang bawa 1.500.000. Kalau sebulan hampir 25 juta kan begitu. Alumni orang beko yang ada yang 100.000, ada yang 52.000. Jadi semangat menghilangkan sifat bakhil itu puasa. Di luar biasa nilai puasa ini bagi manusia. Ya. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu marilah secara sungguh-sungguh dan benar kita laksanakan ibadah puasa. Insya Allah dia akan melahirkan kebaikan untuk kita. Tidak hanya menjadi ibadah yang paling tinggi, tapi juga puasa ini bisa melahirkan kesehatan baik secara fisik maupun rohani. Menghilangkan sifat-sifat jelek dalam diri manusia. Sifat-sifat jelek itulah yang buat kita pada rohani yang sakit. Biasanya orang yang sifatnya jelek karena rohani sakit. Maka puasa akan menghilangkan itu semua. Puasa ibadah yang paling menyenangkan. Justru orang paling susah tidak puasa daripada puasa. Coba Pak buktikan Pak. Orang yang tidak puasa jauh lebih sulit hidupnya pada orang tidak puasa. Kamakan awak di rumah nampak di anak. Pai mencari kadai tapi lo nampak di tetangga. Kemana cari makan? Nggak tempat cari makan menang buang. Orang puasa nggak ada masalah Pak, nyo aman. Bahkan saking amannya Pak, saking senangnya berpuasa. Di siang hari baik itu angin nyuari, tidak perlu pakai kasur, tidak perlu pakai kipe, sambil duduk banyak orang puasa. Kalau Pak, matikanlah siang hari Pak, sambil duduk banyak orang terlalu. Saya lihat sholat zuhur di masjid, kadang-kadang kecewa bapak pun zikir. Ironi lah, dilaksanakan puasa terlalu Pak. Coba di luar bulan puasa, pari lita, coba ajak lalu. Kamu tak yakin nak mau Pak? Jadi luar biasa, puasa itu menyenangkan. Ngapain kita maleh-malehkan puasa kan begitu? Jadi puasa itu ibadah yang menyenangkan. Tidak ada gangguan kita, ya. Tidak perlu masak udah siang hari, berasa lah dulu, ya. Tidak perlu masak siang untuk ibu-ibu kan. Walaupun ada ibu ke siang hari dah mulai pusing memasak dan akan dibuat dia capek badan. Ya, jangan sampai sudah mulai masalah. Nah, ini barangkali beberapa hal yang harus kita pahami supaya kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Sebab salah satu orang bisa istiqomah beribadah harus paham dulu, tahu dulu ilmunya dan paham fadilah-fadilah yang dilahirkannya. InsyaAllah dengan itu bisa kita istiqomah. Demikian Bapak dan Ibu barangkali yang dapat kami sampaikan ceramah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.